Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Waktu terus berjalan, sampai hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah Woman Breakthrough. Wanitanya Kristus, kita akan kembali belajar bersama. Saya senang selalu ada dalam ibadah Woman Breakthrough untuk menemani setiap wanita Kristus yang hari ini mengikuti ibadah secara live. Dan hari ini saya ingin berbicara bagi wanita-wanitanya Kristus dalam ibadah Woman Breakthrough dengan tema wanita yang dipenuhi oleh buah Roh Kudus. Wanita-wanitanya Kristus sama-sama katakan dengan saya, hidup saya harus dipenuhi dengan buah Roh Kudus. Saya yakin wanitanya Kristus bisa jauh lebih mantap lagi, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya harus dipenuhi oleh buah Roh Kudus. Ayo ibu-ibu, lebih semangat lagi. Wanita-wanita yang menyaksikan live ini, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya harus dipenuhi oleh buah Roh Kudus. Amin. Karena wanita Kristus di akhir zaman, tanpa dia sadari, hidupnya, tanpa disadari loh ya, hidupnya saat-saat ini diisi dengan yang namanya amarah, diisi dengan yang namanya kekhawatiran, diisi dengan yang namanya ketakutan, diisi dengan hal-hal negatif, serta hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karenanya hari ini Roh Kudus mengajar saya, menyuruh saya untuk saya mempersiapkan firman Tuhan, khusus bagi wanitanya Kristus dalam ibadah Woman Breakthrough, dengan tema wanita yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau buah-buah Roh Kudus. Mari saya ingin mengajak setiap wanita Kristus untuk memperhatikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal 12 ayat 23. Dikatakan demikian bagi wanita-wanitanya Kristus yang menyaksikan live streaming ini dimanapun Anda berada. Dikatakan demikian, peliharalah sebuah pohon dengan baik, maka buahnya pun baik. Sebaliknya, peliharalah pohon dengan buruk, maka buahnya pun buruk. Sebab dari buahnya lah pohon itu pada akhirnya dikenal. Wanita Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, Bible mencatat, jika kita ingin mengenal hidup seseorang, maka kita dapat mengetahui atau mengenal orang tersebut atau pribadi tersebut dari buah kehidupannya. Artinya adalah ketika wanita Kristus dan saya ingin mengenal, ingin mengetahui kehidupan orang lain, maka yang akan kita pakai pendekatannya yang pertama adalah tentang buah kehidupannya. Artinya saudara dan saya wanita Kristus akan cenderung menilai yang pertama melalui perkataannya. Yang pertama, wanita Kristus jika ingin mengenal hidup orang lain, pasti atau kecenderungannya menilai hidup orang tersebut lewat perkataannya yang pertama. Apakah perkataannya membangun? Apakah perkataannya menjatuhkan? Apakah katanya sia-sia? Atau kata-katanya menguatkan? Inilah yang akan menjadi penilaian utama dari setiap kehidupan manusia. Banyak orang di luar sana, bahkan kita sebagai as a believer, seringkali kita menilai orang yang pertama dari perkataannya. Apakah perkataannya dapat dipercaya? Apakah kata-katanya penuh dengan dusta? Apakah kata-katanya penuh dengan tipu muslihat? Apakah kata-katanya hanya menjerumuskan ke hal-hal yang negatif? Apakah kata-katanya dia hanya mendatangkan damai sejahtera atau membangun kehidupan kita? Bible mencatat jika kita ingin mengenal hidup seseorang, maka kita dapat mengetahui atau mengenal orang tersebut dari buah kehidupannya. Yang pertama, melalui buah kehidupannya, tentu dengan ucapan dan perkataannya. Yang kedua, selain dari perkataannya, seringkali orang mengenal hidup seseorang atau orang lain yang ingin dikenalnya, ingin diketahuinya, biasanya mereka melihat atau menilai dari perbuatannya. Apakah dia tukang tipu? Apakah dia baik hati? Apakah dia personal good?
dan lain sebagainya. Biasanya kriteria ini pun dipakai dalam kantor untuk menerima pegawai-pegawai baru. Dilihat attitude-nya, dilihat kata-katanya. Bahkan tidak cenderung pelayan-pelayan Tuhan dalam pelayanan juga dalam menerima pelayan-pelayan Tuhan yang baru, sebuah gereja melihat dari perkataannya, latar belakangnya, attitude-nya, dan lain sebagainya. Wanita Kristus. Kecenderungan orang akan melihat buah kehidupannya, melihat perkataannya, melihat perbuatannya, keseharian kehidupannya. Apakah sama, apakah memiliki integritas antara perkataan dan juga perbuatan. Oleh karenanya Roh Kudus mengajarkan saya kepada wanita-wanitanya Kristus lewat ibadah Woman Breakthrough di kesempatan hari ini. Agar setiap wanita Kristus yang menyaksikan live ini, menyaksikan program ini, hidup kita dipenuhi oleh buah Roh Kudus. Ya, yang ketiga, lewat buah kehidupan tadi, lewat perkataan. Lewat apalagi namanya ya? Lewat perbuatan, tingkah laku. Dan yang terakhir, melalui penampilan. Ada istilah begini, kalau saudara pergi ke kolam renang, gunakanlah baju renang. Kalau saudara pergi ke WC, gunakanlah baju-baju yang memang untuk pergi ke WC. Jangan baju pesta dipakai untuk pergi ke WC, baju ke WC kita pakai untuk baju-baju pertemuan. Karena dari penampilanlah, Bible mengatakan, Bible mencatat, manusia menilai satu dengan yang lainnya. Sama seperti saudara melihat saya, saudara menilai saya, pasti dinilai, ditilik dari perkataannya. Apakah khotbahnya hanya menghakimi? Apakah khotbahnya hanya mengutuki? Khotbahnya membangun enggak? Khotbahnya sama enggak dengan kehidupannya? Dan lihat penampilannya. Saudara, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang melihat perkataan kita, yang melihat perbuatan kita, dan yang melihat cara kita berpakaian. Karena memang inilah kehidupan nyata, saudara. Ini tidak bisa kita hilangkan. Ini tidak bisa kita tip-ek dari kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Nah, di nats yang lain, Bible juga mencatat demikian. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena ibadah Woman Breakthrough memang khusus untuk ibadah wanita Kristus. Tetapi ada banyak juga para pria yang menyaksikan live streaming ini karena memang rindu untuk menerima berkat firman Tuhan, rindu untuk diajar oleh firman Tuhan, rindu mengalami terobosan juga di dalam keluarga dan rumah tangganya untuk men-sharingkan, membagikan apa yang bapak-bapak sudah terima lewat ibadah Woman Breakthrough kepada istrinya. Ada bapak-bapak juga yang akan mencatat khotbah ini dan akan men-sharingkan kepada istrinya. Tadi saya dengar khotbah tentang wanita yang dipenuhi buah Roh Kudus lewat Pastor Verona, lewat Gereja Jesus Christ Church. Nah, nats yang lain Bible mencatat demikian, Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan demikian dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Tetapi Yahweh berkata kepada Samuel, atau Tuhan berkata kepada Samuel, jangan memandang wajah atau kepada tinggi perawakannya. Karena aku telah menolaknya. Sebab Yahweh tidak melihat seperti yang manusia lihat. Manusia memandang penampilan lahiria atau dunia memandang penampilan lahiria. Tetapi Yahweh memandang hati. Nah, wanitanya Kristus jangan pernah menyalahartikan firman ini. Firman ini berbicara tentang pemilihan prerogatif Tuhan dalam menetapkan hambanya, pelayannya sebagai abdi Tuhan itu sendiri. Oleh karenanya Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, Samuel, jangan pandang Daud dari perawakannya. Meskipun dia kecil, meskipun mukanya kemerah-merahan, tetapi aku mengenal Daud sampai ke dalam hatinya. Namun garis bawahi secara tebal-tebal saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan memang melihat hati dalam memilih orang untuk melayani pekerjaannya, untuk melayani dirinya. Namun dunia di mana kita hidup, yang wanita Kristus tinggal, yang wanita Kristus berpijak, yang di mana wanita Kristus hidup di dalamnya bersama tentu dengan saya dan juga kita semua,
Dunia kitab suci katakan mereka memandang penampilan. Jadi beda cara Tuhan melihat dan memandang. Ya tapi kan pastor, Tuhan melihat hati. Tuhan memang melihat hati. Tetapi saudara dan saya kan tinggal di bumi. Saudara dan saya tinggal di dunia. Orang bumi, orang dunia, apapun kepercayaannya, apapun latar belakangnya, apapun profesinya, apapun kedudukannya, kitab suci mengatakan bahwa manusia memandang penampilan lahiria. Apa itu penampilan lahiria? Perkataannya. Apa itu penampilan lahiria? Perbuatannya. Apa itu penampilan lahiria? Penampilannya. Dan ditambah lagi, apa yang dia miliki, apa yang dia bisa, apa yang dia punya. Itulah wanita Kristus, oleh sebabnya kita tidak boleh memakai ayat ini sembarangan. Istilah kasarnya kita memperkosa firman gitu. Kita pakai semau kita. Padahal ayat ini berbicara tentang pemilihan Tuhan terhadap Daud yang kelak akan memimpin satu bangsa yang besar. Bangsa yang diurapi, bangsa yang disayangi oleh Tuhan, yaitu Israel. Untuk menggantikan raja sebelumnya bernama Saul. Oleh karenanya wanita Kristus. Betul Tuhan melihat hati saudara dan saya. Tetapi maafkan saya, bukankah suami kita, bukankah suami saudara melihat perkataan ibu-ibu? Halo? Bukankah om kita, bukankah tante kita, bukankah orang tua kita melihat pribadi kita dari tindak tanduk perbuatan kita? Halo? Bukankah orang di sekitar kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam kita bermasyarakat, bukankah mereka sering melihat penampilan kita daripada hati kita? Kenapa manusia nggak bisa melihat sampai kedalaman hati? Karena kita manusia. Karena kita bukan Tuhan. Tetapi Tuhan berbeda. Tuhan bilang sama Nabi Samuel, jangan lihat dari perawakannya. Meskipun dia pendek, meskipun dia imut-imut, mukanya kemerahan, tetapi aku kenal hatinya. Dia mengasihi aku, dia mencintai aku. Daud setia menggembalakan domba-domba orang tuanya. 2-3 domba digembalakannya di padang rumput. Ketika ada singa, ketika ada beruang ingin menekamnya, Daud menghancurkan bahkan membunuh singa dan beruang tersebut. Aku kenal siapa Daud. Dan aku kenal saudara-saudaranya Daud. Yang badannya tinggi-tinggi perkasa sebagai perwira Israel. Tetapi aku tidak memilih mereka. Karena aku kenal siapa yang aku pilih. Oleh karena itu wanitanya Kristus, jangan bersembunyi di balik firman Tuhan ini. Pastor, Tuhan melihat hati loh pastor. Pastor khotbahnya salah. Ibu yang salah dalam menerjemahkan ayat ini. Wanitanya Kristus yang keliru dalam menerjemahkan dan mengerti, memahami ayat ini. Sehingga pada akhirnya banyak orang Kristen memakai ayat ini untuk melindungi dan menutupi dirinya dari yang namanya kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat. Sehingga banyak pelayan-pelayan Tuhan, sehingga banyak wanita Kristus, ya walaupun saya wanita malam kan Tuhan lihat hati saya, nggak bisa. Saudara nggak bisa bilang begitu. Tuhan memang melihat hati. Tapi saudara dan saya masih hidup di bumi. Di mana di bumi itu ada orang tua kita, ada keponakan kita, ada anak-anak kita, ada suami kita, ada cucu kita, ada seluruh orang yang mengitari kita. Di nats yang lain bilang begini, karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi dan melihat hidup saudara dan saya. Dan Paulus juga mengatakan kitalah suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Wanitanya Kristus yang dikasihi. Banyak orang Kristen lupa bahwa pantulan dari hati manusia adalah buah kehidupannya. Pantulan dari hati wanita Kristus, pantulan dari hati Pastor Verona, pantulan hati dari Pastor Michelle, pantulan hati dari Pastor Hana yang melayani wanita Kristus dalam ibadah One Breakthrough adalah buah kehidupannya. Saya sebagai pendeta gak bisa bilang Tuhan lihat hati. Oleh gitu kalian semua gak usah lihat saya. Lihat saja hati saya. Gak bisa. Karena pantulan dari hati kita adalah buah kehidupan.
Pantulan dari hati kita adalah ucapan kita. Pantulan dari hati kita adalah tindak tanduk kita. Pantulan dari hati kita adalah cara kita berpenampilan. Saya nggak setuju sama orang bilang begini, don't judge the book by the cover. Saya nggak setuju dengan statement itu. Ya pasti akan dijudge buku itu, covernya akan dijudge. Karena bagaimana seseorang menyajikan. Saudara, memang inilah dilema kehidupan. Tetapi Bible sangat detail mengatakan, untuk khusus kehidupan antara sesama makhluk sosial, istilah ini nggak benar, saudara. Don't just the book by the cover. Nggak bisa. Bagaimana mungkin saudara bisa menjual satu produk kalau bungkusnya itu tidak menarik. Walaupun dalamnya enak, tetapi ini menjadi satu kesatuan. Karena apa yang timbul di luar itu datang dari dalam. Ini bukan ajaran Pastor Verona, tetapi ini ajaran firman Tuhan. Mari kita lihat ayatnya Matius 15, ayat 18-19. Kenapa saya diminta Roh Kudus untuk mengajar ini kepada wanitanya Kristus? Bahwa pantulan dari sikap hati adalah buah kehidupan saudara dan saya. Mulai hari ini kita harus berubah. Tuhan lihat hati saya Pak, saya nggak perlu dandan Pak. Biar seharian badan saya bau ketiak juga Tuhan lihat hati. Nggak bisa, jangan salin suamimu kalau engkau diceraikan. Karena suamimu bukan Tuhan, dia adalah representatifnya Tuhan. Beda representatif, beda pribadi itu sendiri. Ya juga ya Pastor ya, saya baru ngerti. Puji Tuhan kalau sadar. Saya mengerti hidup adalah anugerah Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan benturkan anugerah dengan kedagingan, dengan kemauan, dengan pola pikir kita yang tidak sesuai, yang tidak berkenaan dengan firman Tuhan. Saya berharap wanitanya Kristus semakin mengikuti ibadah Woman Breakthrough, semakin didewasakan, semakin pandai, semakin penuh hikmat dan kebijaksanaan dari Roh Kudus. Amin. Nah, inilah bukti pantulan dari hati adalah buah kehidupan. Coba saudara lihat baik-baik, Matius 15 ayat 18-19. Tetapi apa yang keluar dari mulut, makanya tadi di depan saya bilang perkataan itu mempengaruhi. Ia timbul bukan dari pikiran, ia timbul dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Ingat ya, perkataan yang buruk timbul dari hati. Saudara nggak bisa bilang, ya tapi kan mulutnya aja yang rombeng, tapi kan hatinya beda. Nggak bisa, mulut rombeng itu hatinya rombeng. Kan ada orang bilang, oh dia emang mulutnya begitu, mulutnya mah jahat, tapi hatinya baik. Nggak bisa. Tidak ada buah semangka, daunnya daun sirih. Tidak ada buah durian, batangnya batang apel. Buah apel, pohonnya apel, batangnya apel. Amin, wanitanya Kristus. Selama ini saya juga salah, saya mengikuti falsafah dunia, saya mengikuti statement-statement dunia. Ternyata firman Tuhan berbeda. Tetapi apa yang keluar dari mulut, ia timbul dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19 lebih detail lagi nih wanitanya Kristus ya. Sebab dari hatilah timbul pikiran-pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan penghujatan. Jadi nggak mungkin mulutnya jahat, hatinya baik. Itu nggak mungkin. Itu melanggar firman. Melanggar ketetapan. Wanitanya Kristus, oleh karenanya, sebagai manusia yang adalah makhluk sosial, ya, maka yang akan pertama kali dilihatnya adalah buah kehidupan. Kalau saudara memang mau nekat menggunakan ayat ini, enggak Pak, saya tetap berprinsip. Tuhan lihat hati saya. Saya mau ngerokok kek, saya mau pakai baju tank top kek. Ya terserah saudara. Berarti memang saudara berjalan di pinggir anugerah, tidak di dalam anugerah. Saudara sedang mencobai Tuhan, mencobai firman Tuhan, dan mencobai diri sendiri. Dan mencobai rumah tangga saudara sendiri. Sebagai manusia yang adalah makhluk sosial, maka yang akan pertama kali dilihatnya adalah buah kehidupannya. Oleh karena itu hidup wanita Kristus harus dipenuhi oleh buah-buah Roh Kudus.
Ini tema yang Roh Kudus berikan untuk saya berikan juga kepada wanita-wanita Kristus yang menyaksikan ibadah Woman Breakthrough. Amin, wanita-wanitanya Kristus. Jadi jangan pernah salahkan dunia. Jangan pernah salahkan hidup orang lain. Jangan pernah salahkan siapapun. Kalau satu saat hidup kita direndahkan, kalau satu saat hidup kita ditolak, kalau satu saat hidup kita diremehkan, karena memang siapapun dia, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, kitab suci sudah bilang manusia melihat secara mata lahiriah. Di dalam lahiriah ada harta. Di dalam lahiriah ada penampilan. Di dalam lahiriah ada segala yang nampak yang saudara dan saya lihat setiap hari. Ya. Banyak orang berlindung pergi ke gereja pakai rok pendek, pakai baju tank top. Tuhan lihat hati saya kok Pak, Tuhan gak lihat penampilan saya. Iya, tapi kamu adalah batu sandungan buat orang-orang yang ada di gereja itu. Dan maafkan saya, engkau menjelekkan nama Tuhan. Gak bisa saudara. Oleh karenanya saudara, selalu saya bilang bentuk manifestasi anugerah yang Tuhan sudah berikan, kita menyadari, kita realize, oh iya ya, Tuhan udah baik sama saya, Tuhan sudah mengampuni saya, Tuhan sudah menerima saya apa adanya. Makanya Yesus bilang sama perempuan yang tertangkap berbuat zina, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Resikonya apa? Perempuan ini akan selama-lamanya dianggap pelacur, wanita yang gak benar. Tapi kan dia udah gak buat dosa lagi. Dan Tuhan yang mengenal hati dia. Nah saudaraku terkasih dalam Tuhan, wanitanya Kristus, siapapun yang menyaksikan live streaming ini. Hari ini pun juga saya belajar. Memang materi ini buat wanita, tetapi saya belajar. Iya juga ya. Tuhan memang melihat hati saya dalam saya melayani. Tetapi dalam saya misalkan melayani ya, saya melayani seseorang gitu, orang akan menilai saya. Dia akan lihat dari ujung kepala saya sampai telapak kaki saya. Maafkan saya, saudara gak boleh tersinggung. Saudara gak boleh kecewa. Karena memang manusia itu benar kata firman, dia melihat yang lahiriah. Kalau penampilanmu jelek, ya orang akan menilai kita jelek. Walaupun sesungguhnya orang itu gak jelek. Tetapi jangan salahkan mereka, karena memang mereka apa yang dikatakan kitab suci. Melihat secara lahiriah. Begitupun juga dengan saya. Makanya ada salah satu kisah, salah satu tokoh besar di India. Dia masuk ke gereja dengan pakaian seadanya. Tetapi dia tertolak dengan mungkin asyurnya, mungkin apanya gitu ya, pengerja gerejanya. Sehingga dia akhirnya gak berjumpa dengan Yesus. Memang dia orang yang gak mengenal Yesus, betul Bapak Ibu. Tetapi dalam kisah ini saya memahami, oh iya kenapa dia ditolak dan untuk tidak boleh masuk gereja. Karena memang manusia, kitab suci sendiri yang mengatakan, melihat rupa, melihat hati. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, perkataan kita sangat penting. Perbuatan kita juga sangat penting. Dan penampilan kita juga sangat penting. Saya mau jujur sama wanita Kristus ya. Saya ini orang yang low profile, maksudnya dalam berpenampilan. Pakai sendal jepit kemana-mana, pakai celana seadanya, pakai kaos kemana-mana. Walaupun puji Tuhan saya mulai dikenal banyak orang, banyak jemaat. Tetapi saya belum mendalami secara dalam arti Tuhan melihat hati dan manusia melihat lahiriah. Dan ketika saya belajar, saya mulai, saya langsung bengong saudara, karena ini memang firman yang mengatakan. Kalau saya menggunakan apa adanya, maafkan saya ya, saudara juga yang menyaksikan program ini akan menilai saya apa adanya. Karena memang itulah kehidupan. Gak bisa dipura-purain saudara. Tetapi saya yang sudah mengetahui kebenaran, saya bisa memilah dua. Satu, saya bisa memandang seperti Tuhan memandang. Dua, saya akan memandang seperti manusia memandang. Ketika saya sebagai gembala jemaat di salah satu gereja penggembalaan yang oleh anugerah Tuhan Yesus percayakan untuk saya gembalakan, saya melihat nanti jemaat-jemaat yang penampilannya biasa, kita akan bisa menilai, saya akan memposisikan diri saya menilai seperti Tuhan menilai Daud. Sehari, seminggu depan, tapi selama setahun, 2 tahun tidak ada perubahan, berarti memang dianya.
Kita bisa menilai dan memilah-milah Bapak Ibu. Memang kita gak punya urusan dengan kesalahan dan dosa orang lain. Itu urusan kita dengan Tuhan. Urusan saudara dengan Tuhan. Tetapi perubahan hidup menjadi urusan kita bersama. Karena apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara keluarkan, itu akan berdampak memiliki efek elektoral ke orang-orang di sekitarnya. Contoh, saya bekas mantan narkoba. Contoh, misalkan saya bekas mantan playboy. Contoh, misalkan saya bekas orang jalanan. Tuhan memang lihat hati saya diubahkan, ya. Saya dibaharui. Oke, puji Tuhan. Tapi kan orang melihat setiap keseharian hidup saya. Dia berubah nggak ya? Penampilannya berubah nggak ya? Ucapannya berubah nggak ya? Masih tukang bohong nggak ya? Orang akan ngeri saudara. Ini naluri manusia, ini hati manusia. Oleh karenanya, kita harus belajar. Saya pun juga belajar. Oh, saya mulai menghargai diri saya sendiri. Perkataan saya juga harus saya jaga. Penampilan saya juga harus saya jaga. Nggak mesti mewah kok saudara. Berpenampilan itu kan nggak mesti yang barang branded. Nggak mesti. Baju yang saya pakai ini bukan baju-baju branded. Itu tergantung bagus di badan saudara. Makanya kita harus belajar dari istri-istri, dari wanita-wanita Kristus ini harus ngajarin suaminya. Gak mesti mahal kok Pak. Yang 50.000, yang 200.000 juga oke di badan papa. Mau biar lebih oke lagi pakein suaminya. Makanya dibikin diet suaminya biar perutnya gak buncit. Pakai baju 200.000 kayak pakai baju 2,5 juta saudara. Kita dihormatin. Bukan karena kita pakai baju 2,5 juta dan lain sebagainya. Tetapi di situ juga ada ucapan, ada perilaku, dan integritas kita sebagai makhluk sosial. Nah, saya masuk inti khotbah saya, wanita Kristus. Pertanyaannya adalah, apa saja buah Roh Kudus yang harus memenuhi hidup wanita Kristus yang menyaksikan ibadah Woman Breakthrough di kesempatan hari ini. Saya ingin mengajak setiap kita untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai ayat 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan demikian. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Nah, wanitanya Kristus dalam ibadah Woman Breakthrough, saudara dan saya harus dipenuhi oleh buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang pertama harus penuh dengan kasih. Ibu-ibu, para wanita, ayo hiduplah dengan kasih Kristus. Hiduplah penuh kasih terhadap suami. Hiduplah penuh kasih terhadap rumah tangga. Hiduplah penuh kasih dengan anak-anak, dengan mertua, dengan ipar. Gak usah ikutin egois kita. Gak apa-apa kita dibilang bodoh. Gak apa-apa kita dibilang wanita lemah, wanita gak berguna. Karena Tuhan yang bilang, ampunilah mereka yang berbuat jahat kepadamu. Kasihilah mereka yang membencimu, bahkan kasihi dan ampuni mereka yang menginginkan nyawamu tiada. Wanitanya Kristus. Kalau ada tetangga sebelah kita ngomongin keluarga kita, ngomongin bisnis suami kita, ngomongin privasi kita, nggak apa-apa. Saya selalu omong bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang, hidup kita ditentukan oleh firman Yesus Kristus. Mulai hari ini jadi wanita-wanitanya Kristus harus hidup penuh dengan kasih. Ekonomi lagi sulit, degradasi ekonomi sedang terjadi di mana-mana, resesi sedang terjadi gede-gedean di mana-mana. Ya kasihi suamimu, ibu-ibu. Nyari uang sekarang itu sulit, nggak gampang seperti 2-3 tahun yang lalu. Hiduplah dengan kasih, jangan maki-maki suamimu, jangan tuntut suamimu yang melebihi kemampuan dan batas yang dia bisa kerjakan. Kasihilah anak-anak kita, didiklah anak-anak kita dengan kasih, bukan dengan makian, dengan marah-marah, dengan benci, dengan dendam, dengan omelan, dengan sumpah serapah, dengan ucapan kutuk.
yang tidak sesuai firman Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, sebagai wanita Kristus, semua wanita Kristus yang ada di Amerika, yang ada di Prancis, di Jepang, di Malaysia, di mana-mana, pokoknya di seluruh negara lain dan di Indonesia, sama-sama katakan dengan saya harus penuh dengan kasih. Amin. Hidup saya harus penuh dengan kasih. Kalau hidup kita penuh dengan kasih, kita enteng jalanin hidup ini, Bu. Wanita-wanitanya Kristus kita enteng kalau kita jalan hidup ini dengan kasih. Dia omongin orang, ya udah itu urusan dia ngomongin saya. Dia punya hak, punya mulut untuk ngomongin saya juga punya hak, punya kuasa telinga untuk nolak perkataan dia. Kan simpel, saudara. Nggak perlu nggak perlu punya spirit of celebrity gitu loh. Bereaksi di sosial media, bales-balesan di status. Aduh saudara, Tuhan udah mau datang. Masuk liang kubur juga itu gak kita bawa kok. Harga diri kita gak kita bawa. Yang kita bawa adalah pertanggungjawaban hidup kita selama kita diberi kesempatan oleh Tuhan hidup di dunia ini. Untuk merawat anak-anak kita, untuk merawat suami kita, untuk mengurus rumah tangga kita, bisnis pelayanan yang sudah Tuhan percayakan, itu yang akan dituntut oleh Tuhan. Bukan seberapa banyak berlianmu, bukan seberapa banyak jammu yang bagus, bukan seberapa banyak sepatu high heelmu yang mahal-mahal, bukan seberapa banyak tas Hermes saudari, tetapi yang akan dituntut Tuhan, adakah kasih dalam kehidupanmu hari lepas hari. Yang kedua, buah roh yang Tuhan berikan lewat kuasa Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus untuk wanita Kristus lewat ibadah Woman Breakthrough di kesempatan hari ini. Yang kedua adalah sukacita. Sama-sama katakan dengan saya, sukacita. Saya mengerti keadaan ini tidaklah gampang untuk kita lalui, apalagi kita jalani. Ada COVID-19 yang masih hidup berbarengan bersama dengan kita. Bagaimana saya bersukacita, Pastor? Gara-gara COVID-19 dagangan saya sulit untuk dibeli banyak orang. Tetaplah bersukacita karena itulah yang dikehendaki Elohim Bapa dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sukacita itu mahal, saudara. Sukacita itu datang bukan karena kita punya uang banyak, saudara. Uang memang membuat kita tersenyum, tetapi sifatnya temporary. Tas Hermes memang bisa membuat kita tersenyum. iPhone yang 12 Pro bisa buat kita tersenyum, tetapi sifatnya temporary, saudara. Nggak kekal. Kekal yang kekal adalah the joy of the Lord, sukacita yang datang dari Tuhan, yang memenuhi hidup kita. Oleh karenanya wanita-wanitanya Kristus tetaplah bersukacita. Tetaplah berpengharapan kepada Yesus. Saya yakin dan percaya Tuhan, walaupun keadaan ekonomi sulit, walaupun keadaan COVID-19, aku percaya, aku tetap bersukacita. Engkau memberkati suamiku, engkau memberkati studi sekolah anakku, uang sekolah anakku pasti ada. Hidup hari-hari kami pasti ada. Apapun yang kami perlukan pasti ada. Karena kami yakin kepada siapa kami percaya, kami yakin Tuhan Yesusku berkuasa. Amin, saudara. Tetaplah bersukacita karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan lagian ya, marah-marah, sungut-sungut, emosi, terus berontak, itu gak akan datangin berkat dalam hidup kita. Wah nih pendeta jago ngomong, enggak, saya ngalamin saudara. Emosi, marah-marah itu gak merubah keadaan, justru malah memperparah keadaan. Tetapi ketika kita bersyukur, kita bersukacita, ada Tuhan kau yang di pihak saya. Ada Tuhan kau yang bela saya, makan saya dipelihara oleh Tuhan, anak-anak saya dijagain oleh Tuhan, suami saya dijagain oleh Tuhan, rumah tangga saya diberkati oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya nanti saya berkata, sukacitaku, pengharapanku dan berkatku datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin, wanitanya Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan buah roh selanjutnya adalah penuh dengan damai sejahtera. Peaceful from heaven. Damai sejahtera yang penuh dari sorga. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, milikilah damai sejahtera di dalam hidupmu, wanita-wanitanya Kristus. Oh, wanita-wanitanya Kristus hidupnya penuh dengan damai sejahtera bukan ketika lehermu dikalungin berlian berkarat-karat. Enggak. Ada banyak orang mengalungi lehernya dengan berlian yang berkarat-karat, ujungnya dia WA saya, Pak Pendeta, hari ini saya ingin mau minum Baygon, Pak Pendeta.
Pastor, hari ini saya ingin lompat dari lantai 3 karena saya kecewa dengan suami saya. Dia pakai berlian. Saudara, saya mau kesaksian nih ya. Satu kali saya ada di kantor gereja, waktu saya berjaga sebagai seorang full timer. Tiba-tiba ada mobil Alphard turun di depan, apa ya namanya, di depan office. Dia turun, dia tiba-tiba terbuka pintu, tiba-tiba turun wanita kulitnya putih, cantik, wangi lagi saudara ya. Kenapa saya bisa tahu wangi? Karena ketika dia masuk ke ruangan saya, akhirnya semerbak wanginya tercium. Saudara, saya lihat di kakinya itu ada gelang berlian. Ada gelang emas putih, ada berliannya. Saya lihat tangannya ada berliannya. Saya lihat lehernya ada berliannya. Dia seperti toko berlian berjalan. Itu terjadi kira-kira tahun 2013 atau tahun 2014, seingat saya. Dia bilang begini sama saya, Pastor, dulu kami itu miskin sama-sama sama suami saya. Ini kisah nyata saudara, saya layani perempuan ini hampir setahun. Dulu kami miskin, kami tinggal di dekat Grogol, kami kontrak rumah yang 2-3 juta. Kami hijrah dari salah satu kampung ke Jakarta untuk mengadu nasib. Suami saya dulu adalah pengajar dosen di kampus-kampus, di Universitas Tarumanegara, Untar situ. Dan juga di Trisakti. Dan akhirnya singkat cerita, dia banting setir di bisnis yang lain deh pokoknya. Singkat cerita. Dan dalam waktu 10 tahun dia bilang, kami dipercayakan Tuhan, kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saudara, saya sebutin hartanya. Dia punya mobil Alphard 8, saudara. Dia punya mobil Ferrari 3, saudara. Dia punya mobil Lamborghini 2, saudara. Rumahnya dia besar sekali. Dia bilang begini sama saya, Pak Pendeta, sekarang saya ini kaya raya Pak Pendeta. Kaya raya, saya bukan orang miskin, saya kaya raya. Dalam hati saya bilang begini, Bu, Ibu gak usah ngomong. Saya udah lihat dari jepitan konde Ibu yang disak-sak rambutnya tuh, disasak gitu ya. Itu ada, mana nih perempuan cantik saudara, serius. Cantik, wangi, berlian di mana-mana, naik mobil Alphard. Dan dia sampai kasih tahu isi rekeningnya dia sama saya. Kenapa dia lakukan itu semua? Hanya satu, dia bilang begini, saya tidak punya damai sejahtera seperti waktu dulu belasan tahun yang lalu saya tinggal ngontrak di rumah sepetak makan seadanya dengan Indomie. Tapi hari ini saya punya segalanya, saya tidak punya damai sejahtera. Tahu Pak Pendeta, suami saya pergi dengan wanita lain. Bapak Ibu bagaimana kalau kayak begini? Apa yang saya ucapkan ternyata itu benar. Kita butuh handphone bagus, mobil bagus. Kita butuh semua sebagai manusia biasa. Tetapi itu sifatnya sementara. Damai sejahtera nggak bisa datang dari kemewahan. Damai sejahtera hanya bisa diberikan lewat Roh Kudus, buah-buah Roh. Oleh karena itu, wanita Kristus hidupnya harus penuh dengan damai sejahtera. Nggak boleh, wah nanti Pak kalau saya udah kaya saya damai Pak hidupnya. Belum tentu. Itu satu dari berbagai banyak wanita loh yang saya layani. Satu lagi. Ada wanita sosialita di Cirebon saudara. Dia pengusaha terkaya di Cirebon. Ya. Tiba-tiba dia DM saya di Instagram saya. Saya lihat followersnya lumayan ya, ratusan ribu ya. Anaknya 4, saudara. Pengusaha kaya di Cirebon. Dia bilang begini, Pak, saya ini seperti wanita dalam sangkar, seperti burung dalam sangkar. Sampai-sampai saya pergi ke Nyi Roro Kidul, Pak. Saya gak boleh keluar, Pak. Seluruh kehidupan saya difasilitasin Pak. Saya minta Alphard yang baru, suami saya kasih Pak. Saya minta mobil Ferrari, dia juga kasih Pak. Saya minta berlian yang dari Paris, dia beliin Pak. Tapi satu hal yang gak boleh saya lawan, ketika suami saya bawa perempuan masuk ke kamar saya gak boleh ngomong Pak sepatah kata. Jadi saya lihat suami saya bawa perempuan masuk ke kamar tidur kami Pak. Bagaimana ibu-ibu? Bagaimana coba? Sampai saya minta tolong Nyi Roro Kidul untuk menaklukkan suami saya Pak. Supaya jangan menyakiti hati saya punya segalanya.
Kalau di sosial media, aduh Bapak Ibu, dia wanita yang paling berbahagia, yang penuh dengan damai sejahtera di dunia ini. Tetapi di dalam keseharian kehidupannya, dia bilang, saya seperti katak dalam tempurung. Handphone saya disadap Pak. Saya dijagain sama bodyguard Pak. Bahkan hari ini pun saya konseling sama Bapak, suami saya tahu Pak, handphone saya sudah disadap. Jadi dia bebas melakukan apapun, saya tidak bebas. Padahal dia udah diberikan semuanya loh Bapak Ibu. Berlian yang dari Prancis dibeli. Saya lihat koleksi tas Hermes-nya dia sama Louis Vuitton-nya dia, luar biasa. Dia kasih lihat semuanya. Kalau di Instagram dia dari mobil Porsche-nya dia, Aston Martin-nya dia, wah keren-keren saudara. Tapi hatinya tidak penuh dengan damai sejahtera. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, wanita Kristus harus dipenuhi oleh buah roh yang namanya kesabaran. Sama-sama katakan dengan saya harus sabar. Sabarlah dalam menjalani kehidupan ini. Sabarlah dalam menanti waktunya Tuhan. Aduh terlalu lama pastor. Saya miskin udah 20 tahun nih. Sabar. Orang itu diberkati Tuhan. Hanya ada satu kok alasannya. Tuhan mau kita mateng dulu. Karena kalau kita gak mateng, waktu itu diberkati Tuhan, akan sama seperti cerita yang saya sampaikan. Nanti kalau udah kaya, kalau gak suaminya yang selingkuh, istrinya jadi main gila. Akhirnya sukses di ujung bunuh-bunuhan. Sukses di ujung tuntut-tuntutan di pengadilan. Sukses di ujung akhirnya anak terbengkalai. Saudara mau, saya emang gak mau, saya tolak dalam nama Yesus. Lebih baik saya sabar nunggu waktunya Tuhan. In His time gitu. Semua indah pada waktunya Tuhan. Amin. Saudara makan buah apel yang dikarbit juga rasanya gak enak. Bawa sampah saudara. Saudara makan makanan yang dikarbit, ayam karbit pasti gak enak saudara. Tapi kalau saudara makan buah yang matang di pohon, jatuh kayak durian, kayak apel langsung jatuh. Itu dimakan manis, gak perlu suntik-suntik buatan saudara. Sabar. Sabar dalam menghadapi suamimu, sabar dalam mendidik anak-anakmu, sabar menghadapi iparmu yang mulutnya kayak comberan, sabar. Sabar menghadapi mertuamu yang selalu menjahati hidup kita, sabar saudara. Semua indah ada pada waktunya. Ada waktunya Tuhan mengubah hati orang lain untuk berbuat baik. Ada waktu Tuhan untuk mengubah hati suami dan anak-anak kita yang selalu tidak dengerin perkataan kita, sabar. Ya tapi sampai kapan Pak saya harus sabar? Indah pada waktunya Tuhan saudara. Amin. Sabar. Sabar saudara. Pak tapi saya udah mau karatan Pak, saya udah buluk Pak, kapan saya mau nikah Pak? Sabar. Selalu saya bilang tuh cerita yang terbagus, kesaksian yang terbagus adalah seorang public figure bernama Sandra Dewi. Nonton aja YouTube-nya dia. Sandra Dewi itu sabar dalam menantikan pasangan hidupnya. Dia gak jual buy one get one free. Dia gak murahan, dia percaya Tuhannya pasti akan mencukupinya, akan memberikan yang terbaik. Tapi pas saya udah 3-3 Pak, jangan takut. Sabar aja sabar. Wanita-wanita Kristus yang rindu punya anak, sabar. Jangan pergi ke dukun, ntar lu mati. Jangan pergi ke orang pintar yang jelas-jelas dia gak pintar, saudara. Sabar. Kemarin ada orang telepon saya bilang begini, Pak saya ingin hamil, Pak saya udah lama nikah 6-7 tahun, Pak belum punya anak, Pak ngomong gak ada jedanya, saudara. Telepon langsung gak ada basa-basinya. Tolong Pak, saya udah bosen Pak, saya pengen punya anak Pak. Saya tanya, Ibu gimana suamimu kerja apa enggak Bu? Saya ikutin aja gayanya begitu. Suami enggak kerja Pak. Lah bagaimana mau punya anak kalau suami enggak kerja? Mau kasih makan apa Bu? Ya pokoknya saya kepingin punya anak. Kata Roh Kudus, lo udah se-error apa udah gila? Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ada banyak orang cuman kepingin tapi gak mau tanggung jawabnya. Emangnya enak punya anak? Iya tapi kan saya pengen momong-momong anak Pak. Ya emang punya anak cuma dimomong-momong doang. Kan saudara harus ngajarin anak saudara. Akhlaknya yang benar, kelakuannya yang benar. Ya, nanti kan ada suami saya Pak. Suami saya suruh jaga, dalam hati saya, lo 7 tahun aja gak dihidupin apalagi anak. Bener gak Bu? Saya minta maaf nih, saya ngomong nih, aduh dari hati saya yang paling dalam. Dia cuma ngomong telepon konseling ya kan.
Tolong Pak, saya udah lama Pak, saya lihat kanan, saya lihat kiri, orang udah pada punya anak Pak, saya belum punya anak Pak. Suami kerja apa Bu? Nggak kerja Pak. Terus mau makan apa Bu? Mau kasih kopi Bu, bayinya Bu? Ayolah Bu, sabar tunggu waktunya Tuhan. Udahlah jangan tambahin berita-berita serem di TV lah. Ntar anak dikubur di lantai lah. Karena istri tidak sanggup menjalani biaya kehidupan, anak dijual lah, dibuang lah. Emangnya kardus Indomie saudara, anak main dibuang. Sama-sama katakan dengan saya, sebagai wanita Kristus saya harus sabar. Sabar ya. Sabar menanti waktunya Tuhan. Tapi Pak, gimana ya Pak? Ya saya kan udah 33 nih Pak, belum dapat jodoh. Sabar ya. Terus yang kedua selain sabar, bertenggernya jangan hanya di depan pagar, jalan-jalan ke mall sekali-sekali. Ya. Supaya pria-prianya Kristus juga bisa melihat kalian. Jangan cuma di depan pagar aja. Ya kalau cuma depan pagar, yang lihat cuma kucing. Yang godain kucing, meong gitu. Sabar ya. Tapi Pak saya udah main Tinder Pak, sabar. Tapi Pak saya udah gimana ya, saya udah habis-habisan di TikTok, sabar. Contoh yang paling dahsyat tuh kesaksian Sandra Dewi itu, saya salut banget. Sandra Dewi luar biasa imannya, dia sabar. Sehingga pada akhirnya dia dapat anak Tuhan yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Dan betul kata firman, indah pada waktunya. Saya sangat diberkati oleh kesaksian saudari Sandra Dewi. Karena saya bingung, ada Sandra Dewi, ada Dewi Sandra. Satu nama dibalik-balik. Yang selanjutnya, sama-sama katakan dengan saya, kemurahan yang kelima. Kemurahan di sini jangan salah artiin, oh berarti saya harus jual diri dong. Bukan. Kemurahan. Harus sering berbagi, sering punya perhatian terhadap ipar, mertua, nggak boleh pelit. Harta nggak dibawa mati. Ya. Sama-sama katakan dengan saya harus murah hati. Yang selanjutnya yang keenam adalah kebaikan. Sama-sama katakan dengan saya harus baik. Ya. Selalu saya bilang manifestasi dari anugerah adalah tindakan kita. Kebaikan kita. Belakangan ini saya diajar Roh Kudus semakin dewasa untuk menerima anugerah. Saya tidak mencampur anugerah dengan Taurat Tuhan. Tetapi saya diajar untuk how to manifest the grace of God. Gimana tuh bentuknya? Oh berarti tanggung jawab, disiplin, gitu saudara. Selanjutnya yang ketujuh, kesetiaan. Sama-sama katakan dengan saya harus setia. Faithfulness saudara. Saudara harus setia, wanita Kristus harus setia. Ya udahlah berhenti, yang istri-istri yang udah bersuami, suami-suami yang sudah beristri, berhentilah. Matikanlah akun Tinder itu. Anak udah 2 Pak, Bu, anak udah pada gede-gede. Gak usah macem-macem, gak usah tiktokan lah. Tahu diri lah Bu. Kasihan anak-anak beban mental nanti. Malu ngeliat orang tuanya kayak gitu. Main Instagram boleh lah, Facebook boleh. Tapi hidup saudara harus jadi berkat. Harus ada buah roh. Dan yang ke-8, kelemah lembutan. Sama-sama katakan dengan saya harus lemah lembut. Ya, nggak boleh kasar, nggak boleh urakan, mulutnya nggak boleh seperti yang malampir gitu. Apa aja diomong, apa aja dicerewetin. Lemah lembut saudara. Saya tahu ini nggak gampang, tapi ada anugerah dan Roh Kudus. Dan yang terakhir, setelah ini saya ingin berdoa buat wanitanya Kristus. Penguasaan diri. Sama-sama katakan dengan saya harus memiliki penguasaan diri. Sama-sama katakan dengan saya sekali lagi, saya harus dipenuhi penguasaan diri. Ya, belanja secukupnya, belanja seperlunya. Apa yang kita perlu, itu yang kita beli. Kalau yang kita nggak perlu, jangan beli. Ya, yang kita perlukan. Belikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang kita butuhkan secukupnya. Kuasailah dirimu dalam segala kewaspadaan, kata firman Tuhan. Wanita-wanita Kristus, inilah firman Tuhan dalam ibadah Women Break.